Selamat datang di perjalanan waktu kita hari ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa sampai ke Indonesia? Untuk itu, dalam video ini kita akan mengenal berbagai teori tentang bagaimana ajaran-ajaran besar dari India tersebut menyebar ke wilayah Nusantara. Sekitar awal abad pertama Masehi, hubungan dagang antara India dan Nusantara sudah terjalin erat melalui jalur sutra. Para pedagang India datang untuk mencari rempah-rempah, sementara penduduk Nusantara menukar hasil bumi mereka dengan barang dan budaya dari India. Lalu bagaimana ajaran agama Hindu-Buddha yang dari India bisa datang ke wilayah Nusantara? Untuk itu, kita akan membahas beberapa teori yang mengemukakan ajaran agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara. Teori pertama ialah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Menurut teori tersebut, ajaran Hindu dan Buddha dibawa ke Nusantara oleh para Brahmana, yaitu pendeta atau rohaniawan dari India. Mereka datang atas undangan para raja Nusantara untuk melakukan upacara keagamaan, seperti upacara peresmian kerajaan. Teori kedua ialah teori kesatria, di mana teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mockridge. Menurut teori ini, ajaran Hindu-Buddha dibawa oleh para ksatria atau bangsawan India yang kalah dalam perang dan melarikan diri ke luar wilayah India. Mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Nusantara dan menyebarkan ajaran agama mereka. Yang ketiga ialah teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori tersebut, agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang India dari kasta Waisa, di mana ketika berdagang mereka juga memperkenalkan ajaran agama dan budaya mereka kepada penduduk setempat. Teori selanjutnya ialah teori Sudra, di mana teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori tersebut, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Sudra, yaitu kaum rakyat biasa India yang merantau ke Nusantara karena tekanan sosial di tanah kelahirannya. Dalam proses menetap, mereka membawa serta kepercayaan dan kebiasaan keagamaan mereka. Teori yang terakhir ialah teori arus balik. Menurut teori ini, ajaran Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara melalui peran aktif bangsa Nusantara sendiri, di mana para pelajar dan pendeta dari Indonesia berangkat ke India untuk belajar, lalu kembali dan menyebarkan ajaran yang telah mereka pelajari. Masuknya agama Hindu dan Buddha membawa pengaruh besar bagi Nusantara, terutama dalam bidang pemerintahan, sastra, seni, serta arsitektur. Bukti peninggalannya bisa kita lihat hingga kini, seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang menjadi saksi kejayaan masa lalu. Dari berbagai teori tersebut, kita dapat memahami bahwa penyebaran budaya dan agama tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari pertemuan antar bangsa yang saling belajar dan beradaptasi. Semoga kita terus menjaga dan menghargai sejarah warisan tersebut.